Berdiri. Matur nuwun panjenengan. Om Swastiastu. Duduk. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Pak, apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Salam literasi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Smekensa. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih. Oke, jadi absensi dulu ya. Siapa yang saya panggil, angkat tangan. Jadi sampaikan apa kesan kalian hari ini dulu sebelum kita memulai pelajaran. Gede Kesa Mahendra, Loh Putu Dania Murti Dewi, Silvia Dewi, are you okay? Okay, thank you. Harina, Devi, Eka Purnawan, Sugiase, Yurin, Murniati Chandra, Ratna Dia, Bayu Saputra, okay. Lo Febriantari, Bella Kristina, Riantawan, Sudi Arnawa. Okay. Ada yang belum saya sebut enggak? Udah semua ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Berdiri. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, bisa dimulai, Kesa? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang bagian-bagian dari ekosistem, kemudian ada karakteristik makhluk hidup, ada komponen ekosistem. Ada yang masih ingat komponen ekosistem ada berapa? Bella? Apa saja? Abiotik dan abiotik. Jadi biotik dan abiotik. Kemudian Devi, biotik itu adalah makhluk hidup. Benar? Yang lain bagaimana? Biotik adalah komponen makhluk hidup. Kemudian abiotik adalah komponen, jadi lawannya ya tak hidup. Ini akan menjadi dasar kita untuk pembelajaran hari ini. Kalau makhluk hidup kalian pasti sudah tahu contohnya, misalnya kalau dia ekosistem perairan, jadi ada ikan, ada tumbuhan laut, ya. Kemudian kalau dia ekosistem darat, itu misalnya adalah hewan, manusia, tumbuhan. Nah, kedua komponen ini harus yang namanya interaksi. Jadi antara kalian, misalnya saya analogikan ini adalah suatu ekosistem. Jadi kalian berinteraksi antar siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi kalian adalah komponen biotik. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau Riantawan bermusuhan dengan Yurin,
Apakah berdampak pada ekosistem kelas ini? Berdampak, sangat berdampak. Jadi baru masuk Riantawan udah nyebeng, kemudian Yurin udah marah-marah. Nah jadi ekosistem kelas udah panas, siapin ninggalin Yurin nyebeng, udah dah nggak usah dah belajar, udah jadi. Rian udah habis nggak usah dah saya masuk, Yurin marah-marah aja. Jadi ekosistemnya udah tidak yang namanya harmonis. Nah itu yang dimaksud dengan harmonisasi dalam ekosistem. Ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, kemudian nanti kita akan diskusi kelompok. Mudah-mudahan kalian ingat apa yang kalian yang sudah Ibu suruh kemarin untuk membawa alat-alat. Sudah dibawa? Sudah. Oke, nanti kita akan kerjakan di kelompok. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian nanti di diskusi kelompok mampu menghubungkan jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi dalam ekosistem ini ada yang namanya proses interaksi, salah satunya makan dan dimakan. Ya, karena ciri makhluk hidup adalah salah satunya memerlukan makanan. Seperti tadi kalian bawa bekal, kemudian bawa air. Itu adalah salah satu contoh interaksi antara makhluk hidup dengan tak hidup. Makanan itu tak hidup, kalian hidup. Jadi kalian itu berinteraksi. Itu aja adalah bagian dari yang namanya ekosistem. Nah, kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memprediksi dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam satu ekosistem. Seperti tadi saya bilang, Riantawan sama Yurin udah mesiat. Pengaruh ke anggota kelas yang lain. Udah nggak harmonis. Ada yang pro Rian, ada yang pro Yurin, ada 2 blok, udah nggak harmonis kelasnya. Itu hal kecil, ya. Kemudian yang ketiga, mampu merangkum contoh upaya manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini goalnya yang terakhir. Kalian harus mampu mencontohkan upaya apa sih yang perlu kita lakukan, apalagi sebagai generasi muda. Kalian adalah jurusan pariwisata yang notabene mengandalkan, Indonesia itu kan lebih ke mengandalkan wisata budaya, wisata alam, ya. Kalau kalian sekarang rusak alamnya, maka nanti anak cucu kita tidak akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang kita rasakan sekarang. Jadi terumbu karang sudah rusak, ekosistem sudah rusak, apa yang bisa dijual lagi dari Indonesia kalau itu terjadi? Nah, nanti kita gali pemikiran kalian. Oke. Jadi, tujuannya untuk memulai ke inti pembelajaran, silakan kalian amati video yang saya tampilkan di depan. Ya, nanti siapapun yang mampu memberikan pendapat, angkat tangan. Saya akan minta pendapat tanggapan kalian tentang video yang saya tampilkan. Sudah siap? Sudah. Oke. Silakan. Tentang apa video itu? Tentang hama tikus. Nah, sekarang Ibu punya video kedua. Nah, silakan diamati dulu. Permasalahan keuangan sekarang ini mungkin ada sumber ekonomi, khususnya Indonesia. Masalah keuangan sendiri bisa dikembalikan
situ. Untuk ini macam-macam perasaan kemarin dan perasaan suka atau kesan pemerintah dari kesan. Oke. Nah, seperti janji tadi, siapa yang bisa memberikan pendapat, khususnya yang pertama dulu, untuk materi, untuk video tentang hama. Ya, Ria? Baik, di sini saya akan memberi pendapat video pertama. Menurut saya, hama tikus meningkat disebabkan karena adanya masalah dalam keseimbangan ekosistem. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Riantawan. Ada yang bisa menanggapi yang lain? Menurut Riantawan itu berarti ada masalah. Ada masalah tentang keseimbangan lingkungan yang terjadi di sawah tersebut. Ada? Oke. Kenapa petani nggak melihara ular aja di sawah? Kan ularnya bisa makan tikus. Oke, pinter. Kenapa petani tidak memelihara sawah? Memelihara ular saja sih. Apa tuh ular? Ular ngapain dia kalau gitu? Harusnya? Oke, udah masuk berarti konsepnya ya. Jadi ular itu adalah predator alami hama tikus. Yang lain? Ada lagi tanggapan? Ya, Sugi? Pendapat saya adalah video pertama. Menurut saya meningkatnya hama tikus pasti disebabkan karena hilangnya predator alam. Ya, predator alami. Jadi di awal saya sudah mengatakan kalau satu ekosistem itu ada yang Iya, tidak menyakiti, tidak membunuh secara besar-besaran. Jadi secara alami komponen biotik dalam di sawah, sebentar kita bahas. Saya tampilkan slide-nya. Bagus sekali pertanyaan Yurin tadi. Apakah itu bisa secara alami ada muncul? Iya. Ya, memang secara alami habitat. Nah, kita perhatikan slide-nya. Pernahkah kalian berkunjung ke sawah? Kebetulan di sini agak jarang sawah ya. Ada yang pernah ke sawah? Pernah. Di Denpasar. Pernah. Paling tidak kalian udah punya bayangan ya sawah itu kayak gimana. Nah, di hal yang kalian temukan di sawah seperti padi, tanah, air, matahari, katak, burung, itu adalah komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jaring-jaring makanan. Itu sudah secara alami mereka ada. Emang harus ada ular, makanya ada ular sawah. Itu memang sudah ada. Ya, maksudnya memelihara di sini bukan berarti kemudian wadain kandang, ya, kasih makan, bukan gitu. Tapi memelihara di sini adalah bagaimana kita menjaga biar tidak terlalu dieksploitasi, membunuh secara besar-besaran. Itu konsepnya. Nanti karena ini akan berdampak seperti yang dibilang Sugi sama Riantawan tadi, berdampak pada yes, benar sekali, Kesa. Dah. Nah, ini konsepnya. Apa itu ekosistem? Coba dibacakan, Bayu. Coba dibacakan dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup atau biotik, benda-benda hidup atau abiotik saling berinteraksi. Dalam ekosistem, setiap komponen biotik dan abiotik memiliki peran penting. Ya, nah, tikus merajalela. Itu akan kita bahas. Silakan keluarkan alat dan bahan yang sudah saya minta minggu lalu. Saya akan memberikan LKPD untuk kalian.
Dah. Dibalik. Dah. Keluarkan dulu. Ada yang tidak bawa? Ada yang lupa bawa gunting mungkin? Dah, aman ya? Oke. Itu kan ya. Iya, percan. Ya, dah. Oke. Perhatikan dulu LKPD yang saya berikan. Baik-baik. Dah. Oke. Sebelum kita melakukan menulis LKPD, kalian menuangkan pemikiran kalian. Kita mindfulness dulu. Biar kalian tenang, bisa fokus. Karena tadi masih ada yang capek, habis istirahat. Kemudian saya tadi berikan kalian video. Masih ada yang lapar, mungkin nahan lapar. Masih ada yang panas, masih yang terlalu happy. Kita satukan dulu pemikiran. Sudah? Duduk tenang sebelum bekerja biar kalian lebih fokus. Duduk tenang, tangan di paha kalian. Jangan nyededek kamu, Bayu. Oke. Nah, yang ketiduran. Dah. Oke, tangannya di paha, tarik nafas. Dah. Ucapkan dalam diri, terima kasih sampai hari ini. Terima kasih sudah kuat sampai hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa mengerjakan apa dengan baik. Tarik nafas. Fokus, tenang, lebih rileks, dan lebih rileks lagi. Oke, stop. Hembus. Dah. Dibaca dulu LKPD-nya, ada yang tidak mengerti ditanyakan. Materinya silakan kalian bisa searching internet, gunakan Google, gunakan pencarian. Kemudian boleh dibaca di buku. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Yang ini aja. Yang di belakang ya. Yang ini aja. Ya. Nanti saya akan minta kalian presentasi perwakilan dari per kelompok. Buat sebaik-baiknya, tuangkan kreativitas kalian, apa yang bisa kalian kerjakan. Boleh menggunakan alat bantu internet untuk mencari. Pembahasan materinya. Bagi tugas ya. Boleh? Oh iya, penjelasan kita. Ini sapinya
Yang mana? Iya, iya, boleh. Di sini konsumen ini tersiernya. Nanti ini dekomposernya, kan gitu. Ini sudah mengurai. Iya, sama dengan final dia. Ini bahkan tersiernya untuk puncak. Salah dulu ya. Boleh tingkat 3 atau final atau tersier. Ini coret aja. Pengertiannya organisme. Ya, boleh, boleh. Boleh. Kalau dalam ini contohnya elang, nanti coba dalam ekosistem lain contohnya apa? Kalau perairan misalnya apa? Hiu. Bisa kalau perairan. Tapi paus dia kan lebih ke plankton ya. Lebih ke enggak Yang kecil-kecil. Hiu bobot. Ini di perburuan elang atau diperjualbelikan perburuan elang. Ini kan ya, itu jawabannya. Nah, pertanyaannya. Di perburuan elang atau diperjualbelikan perburuan elang. Ini kan ya, itu jawabannya. Nah, pertanyaannya. Perhatikan waktunya ya. Baik, sebelum kita presentasi, penyegaran dulu, ice breaking sedikit biar relax. Tadi kalian duduk lama, ya, peregangan. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri, kita berdiri dulu. Nah, kiadang bang kiangi. Dah. Kalau hadap ke depan semuanya. Nanti ketukar ya. Kalau saya bilang maju, kalian mundur. Nah, diperluas lagi, diperluas. Biar tidak mengantuk, jam udah siang. Oke. Saya bilang apel, kalian maju. Ingat apa? Apel maju. Kalau saya bilang jeruk, mundur. Berapa kali saya bilang berarti segitu kalian maju. Misalnya apel, maju. Dah. Jeruk, mundur. Siang, pagi, siang. Oke, silakan duduk. Dah, segar. Siapa yang kelompok mana yang saya tunjuk berarti harus sudah siap ke depan. Seberapa pekerjaan kalian itu yang ditampilkan. Ya. Yang pertama, kelompoknya Kesa, silakan presentasikan tentang yang A, jaring-jaring makanan. Bawa pekerjaan kalian ke depan. Yang lain tolong perhatikan ya. Ajukan pertanyaan apabila ada yang belum dipahami. Silakan Bayu dan Sugi mewakili kelompoknya Kesa. Silakan Bayu. Nah, di sini gambar dari makanan, yang kedua dari pohon buah, yang dimakan oleh tubuh, juga Konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan yang terakhir ada dekomposer. Di sini kita akan menjelaskan apa saja arti-arti dari komponen-komponen. kadang mengeras dan kehilangan porositasnya. Kita dilanjutkan pada rekan saya.
Rian. Silakan bagi kelompok yang masih ingin atau masih belum fix, ingin ditanyakan atau ingin disanggah, silakan disampaikan. Oke, Yurin, silakan. Menurut kalian, apakah konsep rantai makanan bisa digunakan untuk pengendalian hama? Ya, bagaimana menurut kelompoknya Rian? Apakah tadi kan Yurin sudah menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, jadi nyambung sama kelompoknya Yurin. Apakah rantai makanan itu bisa digunakan sebagai pengendalian hama nggak? Rantai makanan sangat bisa digunakan untuk pengendalian hama. Misalnya pada saat ini sedang digalakan pemberantasan hama itu dengan cara menempatkan burung hantu Ya. yang akan memangsa ikut Yang ingin ditanyakan dulu lagi sebelum nanti seperti biasa saya yang bertanya, karena setiap pembelajaran pasti harus ada yang namanya post test ya, sesi quiz. Aman? Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah yakin berarti apa? Ya, saya yang bertanya biar saya tahu kalian nyambung atau tidak tadi. Saya bisa mengukur, mengevaluasi ya. Silakan, kita akan pakai Google Form ya. Gunakan HP kalian. Saya share Google Form di grup kelas. Silakan diberikan identitas lengkap, kelas, nama, nomor absen, kemudian jawab. Saya berikan waktu kalian kurang lebih 5 menit dari sekarang. Ada 2 pertanyaan, masing-masing poinnya 50. Nanti saya cek di sini berapa orang yang sudah ngirim. Jangan bertanya. Ya. Ukur kemampuan kalian sendiri. Bagi yang sudah langsung angkat tangan, ya. Sudah? Oke. Yang belum kerjakan dulu, jangan pecah. Apa yang kalian pahami itu yang dijawab, apa yang bisa kalian tangkap, ya. Waktunya lagi 2 menit ya. Sudah? Oke, ingat kirim. Kirim. Kalau sudah, kita kembali. Nah, saya sekarang akan minta kalian menyimpulkan. Sudah, Bayu sudah? Sudah, Sugi sudah? Oke. Sudah semua ya? Nah, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Kalau tadi kita sudah banyak sekali pembahasan, kalian sudah mengerjakan LKPD, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa, bagaimana? Silakan Kesa. Baik, kesimpulan dari pembelajaran pagi ini yang saya dapatkan adalah secara tidak langsung kita manusia harus ikut serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara melakukan penanaman mali ke hutan-hutan yang gundul, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak melakukan pembakaran liar. Pembakaran liar. Oke, jadi itu Kesa lebih ke bagaimana upaya kita sebagai manusia menyadari bahwa pentingnya ekosistem, ya. Kesimpulan yang kedua, yang lain? Ya, Yurin? Saya akan memberikan kesimpulan dari kita kan. Ya, mengeksplorasi hewan, ya. Eksplorasi apa maksudnya eksplorasi? Ya, salah satunya
Apakah ada kendala untuk pembelajaran kita kali ini? Ya, everything is good. Walaupun agak panas sedikit ya karena cuaca. Oke. Terima kasih hari ini. Semoga kedepannya kalian bisa lebih lagi dapat pembelajaran di dunia luar. Oke. Nah, untuk minggu depan, tolong nanti pelajari tentang siklus biogeokimia. Ya, kalian bisa searching dulu materinya apa. Seperti biasa nanti kita akan bekerja di LKPD. Kalian akan saya berikan LKPD untuk alat-alat nanti saya akan info. Siklus biogeokimia adalah hubungan antara komponen abiotik dengan abiotik. Ada pertanyaan lagi dulu tentang minggu depan? Oke. Jadi di akhir kita akan tutup dengan doa. Silakan Sugi, mohon dibantu dipimpin temannya. Oke, ngaturang para Santi. Santi, Santi, Santi. Oh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Salam literasi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Smekensa. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih hari ini.